wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya nak? Masih tetap sehat anak ibu semuanya kan? Ya baik, pagi hari ini kita ketemu kembali, berjumpa ibu dengan anak ibu ya, berjumpa juga kita semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan membahas materi masih tentang sistem koordinat polar, tetapi pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah hubungan antara koordinat polar atau kutub dengan koordinat kartesius. Bagaimanakah dengan materi ini? Mari kita tonton video pembelajaran berikut. Hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar atau kutub. Ya, ini ada gambar koordinat kartesius, ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian di sini ya ada titik P. Titik P X, Y atau R, alfa. Waktu materi yang kemarin ya menentukan koordinat kutub ya, mencari koordinat kutub titik P, R, alfa. Nah, kemudian pada koordinat kartesius, hubungan antara koordinat kutub dan koordinat kartesius. Kalau dia koordinat kartesius, koordinat titik P-nya X, Y. Kalau dia koordinat kutub, koordinat titik P-nya R, alfa ya. Jadi di sini ada dia X, ada Y ya, kemudian ada R, jarak OP kemarin R, kemudian ada alfa, sudutnya itu alfa ya, nanti ibu jelaskan di kesimpulan. Nah, sekarang kita mau mengubah koordinat kartesius X, Y menjadi koordinat polar R, alfa ya. Yang pertama langkah-langkahnya menentukan jarak OP atau nilai R ya. Perhatikan segitiga OP1P, siku-siku di P1 nih. Segitiga OP1P, siku-siku di P. Maka mencari jaraknya, mencari R-nya, akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ini nak, mencari R ini rumusnya akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 ya, merupakan rumus teorema Pythagoras. Jadi jarak R sama dengan OP ya, ini ya. Nah, si OP ini sama dengan R ya. Nah, OP itu sama dengan R, sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya menentukan besar sudut XOP. Sudut yang digunakan adalah sudut istimewa pada segitiga, yaitu 45 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Jadi sudut 45, 60, 30 derajat itu dikatakan sudut istimewa pada segitiga. Jadi sudut-sudut yang akan kita gunakan nanti adalah sudut 45, 60 derajat, dan 30 derajat. Jadi perhatikan untuk sudut yang 45 derajat ya. Di sini X sama dengan A, kemudian Y sama dengan A ya. Ini panjangnya A, ini juga panjangnya A. Maka sudutnya membentuknya sudut XOP. Di sini ada titik P ya. Sudut XOP adalah 45 derajat. Jadi mencari R-nya ini ya, gunakan teorema Pythagoras karena ini segitiga siku-siku di sini ya. Maka mencari R-nya, akar A pangkat 2 tambah A pangkat 2 sama dengan akar 2A pangkat 2 sama dengan akar A pangkat 2, ini kedepankan, akar A pangkat 2 dikali akar 2 sama dengan A akar 2. Jadi rumus si R ini adalah A akar 2 atau panjang si R ini A akar 2. Jadi nanti kalau di sini 4, panjang si X ini 4, si Y-nya 4, maka di sini nanti R-nya itu 4 akar 2 ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian sudut 30 derajat. Nih ya. Nah, di sini panjang OP1 sama dengan X, kemudian panjang P1P sama dengan A ya. Ini dia si X, ini si Y.
Nah, si R itu sama dengan 2A, 2 kali A. Ya, si R ini 2 kali A. Maka OP, perhatikan, OP ini ya nak ya. OP sama dengan 2P P1, 2 kali P1 ya. Maka OP sama dengan 2A ini ya. Nah, OP sama dengan 2A atau R sama dengan 2A. Yuk. Masukkan teorema Pitagorasnya. OP pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ya, OP pangkat 2 sama dengan 2A dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. 2A dipangkatkan 2 hasilnya 4A pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah A pangkat 2. Y-nya ganti jadi A. Ya. Nah, maka A-nya pindah nak. Pindahkan ke sana, positif berubah jadi negatif. Ya, 4A pangkat 2 kurang A pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Maka X pangkat 2 ini sama dengan, ini hasilnya 3A pangkat 2. Maka si X akar 3A pangkat 2 sama dengan akar A pangkat 2 dikali akar 3. Maka si X itu A akar 3. Jadi ini nanti dia si X-nya ini adalah A akar 3. Nanti ibu jelaskan ya nak ya di kesimpulan ya. Ya, sekarang sudut 60 derajat. Ini dia. Ya. Panjang X sama dengan A. Kemudian P1P sama dengan Y. Kemudian R sama dengan 2A ya. Nah, OP sama dengan 2 kali OP1. OP sama dengan 2 kali OP1 ya, 2 kali OP1. OP sama dengan 2A. Ya, ini si OP. OP sama dengan 2A. Masukkan angkanya. OP-nya 2A, pangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ini dipangkatkan 2, 4A pangkat 2 sama dengan X-nya ganti A. A pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ambil Y pangkat 2-nya. Ini Y pangkat 2 sama dengan, berarti ini pindah. 4A pangkat 2 kurang A pangkat 2. Y pangkat 2 sama dengan 3A pangkat 2. Y sama dengan akar 3A pangkat 2 sama dengan akar A pangkat 2 kali akar 3. Maka Y sama dengan A akar 3. Jadi panjang si ini A akar 3. Ya, masih bingung anak ibu ya. Yuk kita lihat kesimpulannya. Nah, dari kesimpulan ini nanti dapat mempermudah anak ibu untuk memahaminya ya. Nah, tadi sudut istimewa yang kita gunakan adalah 45 derajat, 30 derajat dan 60 derajat. Nengok. Kalau dia sudutnya 45 derajat, ya berarti R-nya itu A akar 2. Ini R-nya OP. Ya, kalau dia sudutnya 45 derajat, maka R-nya A akar 2. Kemudian X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan A ya. Ini X-nya sama dengan A, ini Y-nya. Y-nya sama dengan A. R-nya itu sama dengan A akar 2. Kalau sudutnya 45 derajat. Ingat ya nak ya, kalau sudutnya 45 derajat berarti X dan Y-nya kembar sama ya. Kemudian kalau dia sudut 30 derajat, ya, R-nya itu sama dengan 2A. Nih, OP itu sama dengan R. Ya, R-nya itu 2A. Kemudian X-nya A akar 3. Y sama dengan A. Ya, jadi ingatnya gini, kalau dia sudutnya 30 derajat, berarti X-nya A akar 3, Y-nya A. R-nya 2A, ya. Nah, kemudian kalau dia sudutnya 60 derajat, ya, sudutnya 60 derajat, berarti R-nya 2A. R-nya 2A. X-nya sama dengan A, ini X. X sama dengan A. Kemudian Y sama dengan A akar 3, ya. Y sama dengan A akar 3. Jadi ingatnya gini nak, kalau dia sudutnya 45 derajat, ya. Nah, X dan Y-nya kembar. Nah, R-nya A akar 2. Kemudian kalau dia 30 derajat, X-nya yang pakai akar 3. Ya, A akar 3. Kemudian Y-nya A. Kalau dia 60 derajat, berarti si Y-nya yang A akar 3. X-nya
A. Ya, R-nya sama-sama 2A. Bisa? Ya, ibu ulang ya. Kalau dia 30 derajat berarti X-nya yang A akar 3. Kalau dia 60 derajat berarti Y-nya yang A akar 3. Ya, R-nya sama-sama 2A. Yuk, biar paham. Yuk, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama. Tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. Ya, nah, tentukan koordinat polarnya. Ini P 8,8 akar 3 ini koordinat kartesius, nak. Nah, kamu disuruh ubah menjadi koordinat polar, ya. Ini namanya koordinat kartesius. Kamu disuruh ubah menjadi koordinat polar. Koordinat polar itu yang pakai derajat-derajat nanti dia alfanya. Ya, sama dengan si Q. Ya. Nah, ini namanya koordinat kartesius. Disuruh ubah menjadi koordinat polar. Yuk kita jawab. Ya, kita jawab ya. Yang A tadi titik P 8,8 akar 3. Ini tadi ibu bilang koordinat kartesius, disuruh ubah menjadi koordinat polar atau kutub. Nah, jadi dari sini X-nya 8, Y-nya 8 akar 3 ya. X-nya 8, Y-nya 8 akar 3. Berarti kalau Y-nya 8 akar 3, sudut alfanya adalah 60 derajat. Ya, sudut alfanya 60 derajat, berada di kuadran 1 ya. Nah, maka ini dibuat alfanya 60 derajat ya. X-nya 8, Y-nya 8 akar 3. Ya, alfanya 60 derajat. Kemudian R-nya 2 kali 8, 16 ya. R-nya itu 2 kali 8, 16. Maka koordinat polar titik P adalah ya R, alfa 16,60 derajat. 16,60 derajat. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang titik Q min 6,6. Ya, min 6,6 berarti X-nya min 6, Y-nya 6. Berarti ini titik Q ini berada di kuadran kedua karena X-nya negatif. Nah, ini dia. Ya, titik Q-nya. Ini titik Q. Ya. Ini titik Q. Ya, berada di kuadran kedua, ini dia. Nah, karena X-nya negatif. Berarti ini min 6, ini 6 ya. Nah, karena dia kembar ya, berarti sudut alfanya kan 45 derajat di sini. Ya, nah, karena dia kembar berarti sudutnya di sini 45 derajat. Tetapi sudut yang mau kita gunakan nanti adalah sudut yang ini, nak, sudut XOQ ya, sudut XOQ. Yang ini sudutnya yang mau kita pakai nanti. Ya, maka ini alfa ini adalah 180. Ini kan satu putaran penuh ini. Ini yang satu putaran penuh setengah putaran ini. Ya, besar sudutnya 180 derajat, kurangkan 45 sama dengan 135. Jadi alfa yang kita gunakan nanti adalah yang 135, bukan yang 45. Kenapa? Karena ada di kuadran kedua. Ya, nah, maka R-nya berapa? R-nya itu tadi A akar 2. Kalau dia 45 sudutnya berarti R-nya A akar 2. A-nya itu 6. Maka R-nya 6 akar 2. Maka koordinat polar titik Q adalah 6 akar 2, 135 derajat. R, alfa 6 akar 2, 135 derajat. Ya, nah, kembar angkanya. Nanti R-nya ini diakarkan 2, 6 akar 2. Saya lanjut contoh yang kedua. Tentukan koordinat polar atau kutub untuk titik D dan E berikut. Nah, ini dia.
ya, titik D dan titik E berikut. Nah, perhatikan titik E ya, 5,5. Oh, kembar berarti nanti sudutnya ini 45 derajat. Nah, di sini nanti 45 derajat ya kan. Nah, X nya 5, Y nya 5 ini, X nya 5, Y nya 5. Oke. Nah, kemudian sudut D min 4 akar 3,4. Oh, min, X nya min 4 akar 3, berarti di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua berarti kalau X nya pakai akar 3, X nya yang gunakan akar 3, berarti sudutnya 30 derajat. Nanti di sini 30 derajat. Paham ya? Nah, ini min 4 akar 3 si X nya, si Y nya 4 ya, karena dia menggunakan akar 3 ya, karena dia menggunakan akar 3 berarti nanti alfanya 30 derajat. Yuk kita jawab. Ya, gambarnya Ibu pindahkan, Ibu tulis ulang gambarnya. Kita sekarang mau mencari koordinat polar atau kutub titik D ya, titik D. Ini dia. Berarti R-nya itu 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Ini. Ya, R-nya ini R. Si OD ini sama dengan R. Ya, panjangnya 8. Dari mana 8? 2 kali 4 ya, 8. Kemudian alfanya tadi Ibu udah bilang kalau dia X nya akar 3 berarti sudutnya 30 derajat ya, 30 derajat. Karena dia berada di kuadran kedua ya, karena dia berada di kuadran kedua, maka bukan yang 30 derajat ini kita gunakan alfanya yang ini. Nah, ya, sudut X OD ya, alfa yang mau kita gunakan nanti sudut XOD, alfa yang ini, bukan alfa yang 30 derajat. Jadi mencari alfanya setengah putaran 180 kurangkan 30 ya, kurangkan 30 sama dengan 150 derajat. Maka koordinat polar titik D adalah 8,150 derajat. 8,150 derajat. Sekarang kita mau cari koordinat polar titik E. Tadi Ibu bilang kalau dia kembar angkanya berarti sudutnya nanti 45 derajat. Ini dia. Ya, sudutnya 45 derajat. X nya 5, Y nya 5. Ini X nya 5, Y nya 5. Berarti R nya ini, R nya 5 akar 2. Maka ya, R-nya itu 5 akar 2, alfanya 45. Maka koordinat polar titik E adalah 5 akar 2,45 derajat. Ya, bisa ya. Yuk lanjut contoh yang ketiga. Tentukan koordinat polar titik R dan S pada gambar berikut. Nah, hampir-hampir sama dia ya kan. Nah, titik R dan titik S. Perhatikan titik R ya, 6,6 akar 3. Oh, yang ada akar 3-nya si Y. Kalau akar 3-nya ada di Y berarti sudutnya nanti 60 derajat. Ini sudutnya 60 derajat. Oh, sama, kembar angkanya, berarti sudutnya 45 derajat. Di sini adalah 45 derajat. Ya, yuk kita jawab. Kita mau mencari koordinat polar titik R. Ya, ini ya. Ibu pindahkan gambarnya ya. Ini. Titik R 6,6 akar 3. Tadi Ibu bilang kalau dia Y-nya yang pakai akar 3, sudutnya 60 derajat. Paham ya? Kemudian X-nya 6, Y-nya 6 akar 3. Maka R-nya adalah 2 kali 6, 12 ya. Maka R-nya 12, alfanya 60. Ini sudut XOR, ini tengah-tengah O. Ya, tengah-tengah O. Maka sudut XOR 60 derajat ya. Yang kita gunakan yang ini sudutnya 60
derajat. Maka koordinat polar titik R adalah 12,60 derajat. Ya, sekarang kita mau mencari koordinat polar titik S ya. Ibu bilang tadi kalau angkanya kembar berarti sudutnya 45 derajat. Oh, X-nya min berarti berada di kuadran kedua. Ya, X-nya min berada di kuadran kedua. X-nya min 8, Y-nya 8 ya. Maka R-nya kalau dia kembar berarti R-nya 8 akar 2 ya. Nah, sudutnya 45, tetapi sudut yang digunakan bukan yang 45 ini. Nah, karena dia berada di kuadran kedua. Sudut berapa yang digunakan? Yang ini, Nak. Sudut yang ini yang digunakan. Berarti mencari alfa ini 180 kurang 45 sama dengan 135. Tadi R-nya 8 akar 2. Maka koordinat polar titik S adalah 8 akar 2, 135 derajat ya. 8 akar 2, 135 derajat. Lanjut ya, contoh yang keempat. Tentukan koordinat polar atau kutub dari titik min 12,12. Nah, ini tanpa gambar nak soalnya ya. Contoh soalnya tanpa gambar. Nah, gampang jawabnya. Yuk kita jawab. Titik min 12,12, X-nya negatif. Berarti titik ini berada di kuadran kedua. Ya, berada di kuadran kedua. Alfanya berapa ini kalau dia kembar? 45 derajat, tetapi bukan 45 yang kita gunakan karena dia berada di kuadran kedua. Nah, alfa yang berapa yang mau kita gunakan? Alfanya adalah 180 kurang 45 sama dengan 135. Kemudian R-nya 12 akar 2 ya, 12 akar 2. Kalau dia kembar, R-nya itu 12 akar 2. Maka koordinat polar titik min 12,12 adalah 12 akar 2, 135 derajat ya. R, alfa 12 akar 2, 135 derajat. Ingat ya nak ya, alfa yang digunakan bukan yang 45 derajat ya, karena dia berada di kuadran kedua. Oke ya. Yuk kita lanjut contoh yang kelima. Tentukan koordinat polar dari titik 6,6 akar 3 ya. Ini juga soalnya tanpa gambar ya. Kita jawab. Berarti X-nya 6, Y-nya 6 akar 3 ya, 6 akar 3. Kalau Y-nya yang pakai akar 3, Y-nya yang pakai akar 3, berarti alfanya nanti 60 derajat ya. Nah, alfanya adalah 60 derajat ya. X-nya positif, Y-nya positif, berarti berada di kuadran pertama. Nah, kemudian R-nya 2 kali X sama dengan 12. Ini kalikan 2 R-nya. Nah, 2 kali 6, 12. Gampang kan? Ya, Ibu ingatkan lagi. Kalau dia Y-nya yang pakai akar 3, berarti alfanya 60 derajat ya. Karena dia di kuadran pertama, sudutnya yang ini yang dipakai. Tapi nanti kalau dari kuadran kedua bukan ini sudutnya. Oke ya. Nah, maka koordinat polar titik 6,6 akar 3 adalah 12,60 derajat. Yuk kita lanjut contoh yang ke-6. Tentukan koordinat kartesius dari titik P 14,30 derajat. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kan diketahui koordinat kartesius. Kalau tadi kan diketahui koordinat kartesius, disuruh ubah ke koordinat kutub. Sekarang koordinat kutub yang diketahui, tetapi disuruh ubah ke koordinat kartesius ya. Tentukan koordinat kartesius. Yuk kita jawab. Nah, ini 14,30 derajat. Ini tadi koordinat kutub.
Berarti ini alfanya kan R, alfa kalau dia koordinat kutub ya. R, alfa ya. Nah, kalau dia koordinat kutub berarti R, alfa. Berarti alfanya 30 derajat ya. Alfanya 30 derajat. Kemudian R-nya 14. Nah, kemudian mencari X. Nah, karena dia 30 derajat alfanya, apanya yang pakai akar 3? Si X yang pakai akar 3. Ya, kalau dia 30 derajat, si X yang menggunakan akar 3. Ya, berapa akar 3? Setengahnya. Nah, 7 akar 3. Kemudian Y-nya 7. Paham ya, Nak? Bisa ya? Nah, kalau dia alfanya 30 derajat, berarti X-nya yang pakai akar 3. Ya, 7-nya dari mana? Setengah ini. Nah, berarti X-nya 7 akar 3. Y-nya sama dengan 7. Maka koordinat kartesius titik P adalah X, Y. 7 akar 3, 7. Ya, X, Y. 7 akar 3, 7. Saya, Nak. Yuk, contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh. Tentukan koordinat kartesius dari titik 12 akar 2, 135 derajat. Ya, nah, ini koordinat kutub atau polar, disuruh ubah menjadi koordinat kartesius. Yuk, jawab. Kita jawab. Ya, berarti ini kan dia R, alfa. R, alfa ya. Kalau alfanya 135 derajat, berarti titiknya berada di kuadran kedua. Ya, 135 derajat, titiknya berada di kuadran kedua. Kemudian menggunakan akar 2 R-nya. Nah, karena R-nya menggunakan akar 2, berarti alfanya sudutnya 45 derajat. Ya kan? Nah, sudutnya 45 derajat gitu ya. Nah, kemudian berapa X-nya? Nah, ya, X-nya minus 12. Kenapa X-nya minus 12? Karena berada di kuadran kedua ya. Alfanya 135, berarti berada di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua X-nya negatif. Berarti X-nya negatif 12. Y-nya 12. Saya, Nak. Nah, kalau dia berada di kuadran kedua, X-nya negatif ya, Y-nya positif ya, menggunakan akar 2. Oh, berarti dia yang kembar. Kalau R yang menggunakan akar 2, berarti X dan Y-nya kembar ya, sama-sama 12. Tapi karena ada di kuadran kedua, X-nya minus. Maka koordinat kartesius dari titik 12 akar 2, 135 derajat adalah minus 12,12. X, Y minus 12,12. Bisa ya, Anak Ibu ya. Ya, pagi hari ini sampai di sini dulu materi kita. Ya, Nak, sampai di sini materi kita pagi hari ini. Ya, Ibu mohon tolonglah contoh-contohnya nanti ya, contoh-contoh yang sudah kamu tonton tadi dipelajari lagi, Nak, diulang-ulang lagi sambil menunggu kuisnya Ibu posting. Bagi anak Ibu yang belum paham, belum mengerti, silahkan bertanya ya. Mudah-mudahan Ibu doakan anak Ibu semua nilainya bagus-bagus. Sampai jumpa, Nak, pada pertemuan berikutnya.